Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, sebelum melanjutkan ke kegiatan pembelajaran, kita baca doa dulu dipimpin oleh Kansa. Silakan Kansa ke depan untuk memimpin doa. Di sebelah sana. Sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke mejanya. Alhamdulillah, hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa saja? Siapa? Bila, Fajar. Oh, Fahri. Fahri tidak masuk sama siapa? Salman. Oh iya, Salman ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita maju ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Ya, tepuk semangat. Ulangi. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak kita sekarang akan belajar tentang pecahan ya. Untuk kelas 4 dulu kan pernah kita belajar pecahan ya, kalian ya pernah belajar pecahan, dan Bapak akan memberikan sebuah gambar pecahan, bukan gambar pecahan, gambar kue terkait dengan pecahan ya, gambar kue terkait dengan pecahan ya. Coba perhatikan, silakan bukunya disiapkan.
Oke anak-anak, Bapak akan memberikan sebuah gambar. Bapak akan menggambar sebuah, anggaplah ini sebuah kue ulang tahun ya, berbentuk lingkaran. Ini akan Bapak bagi ke dalam 8 bagian. Nah, apabila kamu mendapatkan kue ulang tahun, untuk dibagi ke 8 orang, kamu harus membagi berapa bagian? 8 bagian. Ini contoh kue yang sudah dipotong menjadi 8 bagian. Anggap ini sama besar, ya, sama besar. Contoh, silakan Arya ke depan. Oke, silakan ke depan. Atu, Almira ke depan. Sebelah sana. Halimah ke depan. Nah, misalkan kue ulang tahun ini dibagikan ke 3 orang ini. Arya, Almira, sama Halimah. Sisanya ada berapa bagian? Kita arsir dulu yang 3. Kita arsir. Nah, ini ada 3 potong kue yang sudah diambil. Sisanya berapa potong lagi? 5. Ini berarti pecahannya 3/8. Bukan 3/5, tapi 3/8. 3-nya sebagian, 8-nya keseluruhan. Contoh, kembali lagi. Bapak akan memberinya hanya kepada 1 orang saja. Ya, membaginya kepada seorang saja. Akan dikasih kepada Arya. Berarti pecahannya berapa? 1/8. Kalau dibaginya kepada 2 orang, jadi berapa? 2/8. Sudah paham untuk pecahan? Oke, silakan kembali lagi. Nanti kita akan lanjut lagi untuk permainan. Nah, di sini kalian akan dibawa untuk memahami bagaimana yang disebut dengan pecahan. Pecahan itu memiliki 2 unsur. Ada yang namanya penyebut, ada juga yang namanya pembilang. Apa tadi? Penyebut dan pembilang. Yang disebut dengan pembilang adalah bagian atas. Ini bagian atas disebut dengan pembilang, ya. Pembilang. Bagian bawahnya disebut dengan penyebut. Maka dari itu, pada pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut, ya, pembilang dan penyebut. Maka dari itu, pecahan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, coba apa? Tentang pecahan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, kalian punya di rumah ada nasi 1 bakul. Di rumah ada 4 orang keluarga. Maka masing-masing orang mendapatkan bagian yang sama. Nasi yang 1 bakul itu misalkan harus ada 8 sendok colekan. Maka kalian akan mengambil berapa colekan? Kalau cukup untuk 4 orang. 2 colek. Nah, itu adalah
dalam menerapkan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ya, kita mempunyai 6 potong kue di rumah. Anggota keluarganya ada 3 orang. Berapa potong kue untuk setiap anggota keluarga? 2 potong kue. Paham? Nah, itu adalah kalian bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Jadi penting untuk kita belajar pecahan, ya. Kenapa? Karena untuk kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Ketika kita memasak, membuat sambal, ya, garam, pecin, gula, dan yang lainnya itu ada takarannya masing-masing. Maka berpikir nalar kita akan jalan. Apakah ketika kita membuat sambal, garamnya akan 1 bungkus? Tentu tidak. Disesuaikan berapa sendok? 1 sendok. Mecinnya setengah sendok. Karena ada takarannya. Ya, nah itu adalah kita sudah berpikir matematis. Tanpa kita sadar bahwa ketika kita, Bapak saya tidak suka matematika karena matematika itu sulit. Padahal di kehidupan sehari-hari kita menggunakan matematika dengan penggunaan bernalar matematis di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, paham? Lanjut. Kembali lagi ke sini bahwa dalam unsur bilangan ada 2 unsur, ada pecahan, ada 2 unsur, ada pembilang, ada juga penyebut. Yang atas adalah bagian dari keseluruhan. Berapa keseluruhannya? 8. Dicontohkan tadi, ya, teman kalian Arya dikasih 1 potong kue. Ya, kue ulang tahun yang dibagi 8 karena ada 8 orang. Yang satunya sudah dikasih kepada Arya. Maka pecahannya adalah 1/8. Oke, kita lanjut ke pemahaman selanjutnya. Misalkan kemarin ibu membeli 1/4 kilogram gula. Hari ini ibu membeli 2/4 kilogram gula. Berapa total yang dibeli ibu? Yang pertama 1/4 kilogram. Yang kedua 2/4 kilogram. Berapa 2/4 ya? Ya, 2/4 kilogram. Berapa hasilnya? Ini kita sudah masuk ke operasi hitung pecahan, ya. Operasi hitung pecahan. Berapa jumlahnya? 3/4 kilogram gula, ya. Gula pasir. Nah, bagus, pinter. Jadi ketika kita kalian juga bisa memahami bahwa pecahan itu penting untuk kehidupan sehari-hari. Kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya berpikir matematis. Meskipun kita tidak suka pelajaran matematis, Bapak saya tidak suka pelajaran matematis. Ya, tidak seperti itu. Karena setiap hari kita akan melaksanakan kegiatan yang menggunakan bernalar matematis. Contoh, kalian dikasih uang jajan oleh orang tua 10.000. Di sekolah, di kantin ada
jajanan yang disediakan. Ada gorengan, ada sirup, ada makanan, dan ada 4 ya misalkan ya. Ada gorengan, makanan ringan ya, ada sirup, dan ada satu lagi permainan misalkan ya. Ada gambar atau ada apa saja. Kalian dikasih 10.000. Harga dari setiap jajanan tersebut misalkan sama. Berapa sisa uang kalian? Ada 4 jajanan, harganya semua sama, harganya 2.000. Kalian dikasih 10.000, sisa uang jajannya berapa? 2.000. Nah, itu lebah berpikir matematis. Jadi kalian bisa mengaplikasikan ya bahwa menggunakan matematis itu bukan hanya di pelajaran saja, bukan hanya di kelas saja, bukan hanya di sekolah saja. Padahal penggunaan bernalar matematis itu sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Nah, paham? Paham. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung pada pecahan. Operasi hitung pada pecahan ini, yang pertama operasi hitung penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan. Oke. Contoh yang tadi 1/4 ditambah 2/4. Ini operasi hitung dengan penyebut yang sama. Maka kalau operasi hitung dengan penyebut yang sama, kalian tinggal menjumlahkan saja pembilangnya tanpa harus menjumlahkan penyebutnya. Kalau kalian menjumlahkan penyebutnya karena ini sama ya, ini sama, tidak perlu dijumlahkan ya. Jadi tinggal dipindahkan saja. 4. Yang atas dijumlahkan, 1 ditambah 2 sama dengan 3, maka hasilnya 3/4. Oke, paham? Paham. Sebelum Bapak lanjutkan ke proses operasi hitung pada penjumlahan, ya, Bapak akan memberikan sebuah tugas atau sebuah lembar kerja, yaitu silakan kalian isi di sini nama kelas, dan isi berapa pecahan yang ada di sini. Oke, siap. Tolong dibagikan supaya. Ya, dikasih nama. Masih kurang? Dah. Diisi, silahkan diisi ya. Ya. Hitung potongan setiap gambar yang ada di LKPD tersebut. Lalu yang diarsir dengan yang tidak, berarti yang diarsirnya itu yang berwarna ya, atau yang polos. Yang polos berarti kurang 1. Udah? Kurang 1? Ya, nama dan kelas. Di situ ada gambar semangka, ada gambar bunga, dan ada gambar bintang. Ya. Kalau bintang itu ada berapa bagian? Silahkan, karena itu ada dibagi yang warnanya. 1, 2, 3, 4,
Berarti itu yang bintang ada 10, yang bunga ada 10 juga, yang semangka itu ada 5. Silakan isikan pecahan sesuai dengan gambar yang ada di sana. Karena tadi Bapak sudah memberikan contoh gambarnya seperti itu. Silahkan. Dihitung dulu jumlahnya. Dihitung dulu jumlahnya ada berapa potong. Kalau yang keseluruhan berarti tidak ada yang namanya pecahan ya, berarti satu keseluruhan saja. Kalau ya tidak ada yang diambil. Yang putih itu berarti sudah diambil. Ya, yang putih berarti sudah diambil. Jadi kan itu ada apa namanya? Ada semangka. Dipotong menjadi 5 bagian. Yang ini misalkan ini semangka. Ini semangka. Ini yang putih berarti sudah diambil. Ya, tadi sudah dikasih orang. Berarti pecahannya berapa? Iya, silahkan ditulis di sana. Jadi pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Iya, itu yang diambilnya yang putih berarti yang sudah diambil. Ya, 10. Ini itu jumlahnya ada berapa? Kotaknya. Ya, keseluruhannya kan 5. Yang penyebutnya adalah yang di bawah apalah? Itu kotak keseluruhan itu potongannya ada berapa? 5. Yang diambil 1. Berarti iya, seperti itu. Nah, begitu. Bagus. Bagus. Ya, Ben? Sudah selesai belum? Sudah. Coba siapa yang sudah berses? Sudah selesai siapa? Oke, silahkan kelompok ini dikumpulkan dulu. Sudah dikasih nama? Sudah. Kita nanti periksa ya satu persatu. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau ada yang salah nggak apa-apa. Kita kan dalam tahap belajar. Yang penting kita terus bersemangat. Ya. Bersemangat dalam belajar.
Sudah. Oke. Dikumpulkan di sini. Yang ini sudah? Apa yang sudah beres? Wisnu udah belum? Yang ini udah beres? Oke, dikumpulkan di sini, stop. Ya. Oke, Bapak akan mengidentifikasi dari jawaban-jawaban setiap orang ya. Oke, udah beres? Oke, Bapak mohon Zahra untuk ke depan. Ayo, berikan semangat dulu. Tepuk tangan. Oke, silakan di depan. Silakan Zahra jelaskan untuk pecahan yang gambar semangka. Kenapa disebut 1/5? Kenapa disebut 2/5? Kenapa disebut 3/5? Kenapa bisa disebut dengan 2/5? Bentar. Oke. Nah. Karena di gambar ini maka yang sudah diambil itu satu, yang kedua dua. Jadi kenapa disebut 1/5? Karena yang sudah diambil 1 dari 5. Jadi pecahannya berapa? 1/5. Kalau yang ini? Yang sudah diambil 2 dari 5 potongan. Jadi pecahannya 2/5. Oke, tepuk tangan. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok itu siapa? Ardi. Coba Ardi ke depan. Mana Ardi? Ardi. Ini Ardi. Coba. Yang gambar bunga. Kenapa disebut pecahannya 2/10? Kenapa? Karena yang sudah diambil. Karena yang sudah diambil 2 dari 10. Jadi pecahannya berapa? 10. Terus Bapak mau tanya ini. Yang 8/10. Kenapa pecahannya 8/10 dari bunga tersebut? Karena yang sudah diambil 8 dari 10. Jadi pecahannya berapa? 8/10. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok ini Rapa ke depan. Rapa.
Siapa yang belum itu? Ayo rapat ke depan. Untuk menjelaskan pecahan yang gambar bintang. Ini. Oke. Yang gambar bintang, kenapa dikatakan 1/10? Karena sudah diambil satu. Oh, diambil satu bagian dari gambar bintang tersebut. Jadi keseluruhan gambar bintangnya itu adalah 10. Jadi pecahannya berapa? Pecahannya berapa? 1/10. Kalau yang ini kenapa jadi 6/10? Dari 10. Jadi pecahannya berapa? 6/10. Tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalian sedikit banyak sudah bisa memahami terkait bentuk pecahan. Apakah kalian sudah bisa memahami? Paham ya? Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita akan menyaksikan dulu sebuah video yang menjelaskan tentang pecahan. Bisa dilihat ke depan. Bentar. Kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu ya. Perhatikan baik-baik. Penjumlahan pecahan berpenyebut yang sama. Nah, di sini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut yang sama. Penjumlahan pecahan biasa berpenyebut yang sama. Lalu di sini kalian harus bisa memahami Nisa mempunyai martabak 8 rasa sama besar, yaitu rasa coklat, Oreo, kacang, red velvet, green tea, keju, karamel, dan KitKat. Nisa memberi Komang 2 bagian, yaitu rasa Oreo dan rasa kacang. Nisa memberi bagian rasa keju kepada Lukas. Berapa jumlah bagian yang bisa diberikan, yang Nisa berikan kepada teman-temannya? Berapa bagian? Berapa bagian? Komang 2 bagian. Nah, martabak yang diberikan kepada Komang yaitu 2 bagian. Sedangkan itu disebut namanya 2/8. Kenapa 2/8? Karena ada 8 bagian. Yang dibagikan kepada Lukas ada 1/8 atau 1 bagian. Jadi bagiannya 1/8. Berapa jumlah dari pecahan tersebut? Yaitu 3/8. Coba lihat martabak Komang yang dan Lukas. 1 ditambah 2 berapa? 3/8. Nah, jadi jumlah bagian yang diberikan kepada Komang dan Lukas adalah 3/8 diberikan kepada Lukas dan Komang. Yang Komang 2 bagian dan Lukas 1 bagian. Selanjutnya, Lukas memiliki 10 penghapus. Karena Lukas merasa memiliki banyak penghapus, ia memberikan penghapusnya kepada Asep sebanyak 2 buah. Dan Yohana sebanyak 3 buah. Bagaimana bentuk pecahan dari banyaknya penghapus yang diberikan? Nah, penghapus Asep ada 2 dan diberikan kepada Asep itu adalah 2 penghapus, ya. Diberikan kepada Yohana yaitu 3 penghapus. Jadi 2/10 dan 3/8.
10. Selanjutnya kita jumlahkan untuk operasi hitung ini. Coba perhatikan. 2/10 ditambah 3/10. Penghapus Asep dan Yohana, yaitu ada 5. Jadi 5/10. Nah, jadi jumlah bagian yang diberikan kepada Asep dan Yohana adalah 5/10. Selanjutnya, dari kedua contoh yang tadi, 2/8 ditambah 1/8 adalah 3/8. 2/10 ditambah 3/10 adalah 5/10. Nah, itu adalah penjumlahan dengan jumlah penyebut yang sama. Yang kedua, penjumlahan dengan bentuk pecahan campuran. Nah, ini adalah pecahan campurannya. Contoh ya. Nah, Yohana mempunyai pita warna merah sepanjang 21/5 meter dan pita warna hijau sepanjang 31/5 meter. Jika kedua pita tersebut digabungkan, berapa panjangnya? Nah, kalian bisa ketahui? Coba. Selanjutnya. Perhatikan ya. Oke. Nah, untuk cara menjelaskan ini, 21/5 ditambah 31/5. Ini penyebutnya sama. Coba perhatikan. Bapak nanti akan menjelaskan cara untuk membuat pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Perhatikan. 5 dikali 2 ditambah 1. 5 dikali 2 ditambah 1. 5 kali 2 10. 10 ditambah 1 adalah 11. Itu untuk pembilangnya. Maka untuk 1/5 itu adalah 5 dikali 3 ditambah 1. 5 dikali 3 ditambah 1. 5 dikali 3 berapa? 15. Ditambah 1 jadi 16. Itu untuk pembilangnya. Nah, setelah itu pembilangnya adalah 11 ditambah 5 ditambah 16. 11/5 ditambah 16/5. Tinggal dijumlahkan seperti biasa. Jadi 27/5. Nah, itu. Selanjutnya, dari 27 ini kita bisa gunakan KPK atau pembagian ya. 27 dibagi 5 adalah 5. Ya, karena 5 dikali 5 adalah 25, maka ada sisa 2. Jadi, untuk pecahan campurannya adalah tetap untuk penyebutnya 5, maka 5/2/5. Jadi hasil dari 21/5 ditambah 31/5 untuk pecahan campurannya adalah 5/2/5. Oke. Kita akan bahas sedikit tentang pecahan campuran yang tadi. Yang tadi 2/1/5. Yang berikutnya 3/1/5. Coba. Tadi dikatakan untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu 5 dikali 2 ditambah 1. 5 dikali 2 berapa? 10. Ditambah 1 menjadi 11. Ini penyebutnya pindah ke sini. Ya. Sekarang 3 dikali 5. 5 dikali 2 saja ya. 5 dikali 3
ditambah 1. 5 dikali 3, 15. Ditambah 1, 16 per 5. Setelah sama, setelah menjadi pecahan biasa, maka dijumlahkanlah seperti tadi. 11 per 5 ditambah 16 per 5. Jumlahnya adalah 27 per 5. Paham sampai di sini? Oke, siap. Nah, selanjutnya bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Harus diubah ke dalam pecahan campuran. Bagaimana caranya? 27 per 5 itu sama dengan 27 dibagi 5. Ya, 5 dikali 5, 25. Nah, karena 5 dikali 5, 25. Jadi 27 dikurangi 25 berapa? Sisa ada 2. Nah, untuk pecahannya adalah 5 2 per 5. Nah, ini adalah pecahan campuran yang dirubah atau yang diubah dari 27 per 5. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke videonya selanjutnya. Nah, di sini 21 per 5 ditambah 31 per 5 sama dengan, di sini akan dijelaskan bahwa tinggal memasukkan saja 2 ditambah 3, 5, 1 ditambah 1, 2, 2 per 5. Jadi tidak harus menggunakan tidak harus mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa, tetapi bisa langsung ya. Coba lihat di sini. Di sini 2 1 per 5 ditambah 3 1 per 5. Ini 2 ditambah 3 berapa? 5. 1 ditambah 1, 2. Posisi tetap sama. 5 tetap pindah ke sini. Jadi 5 2 per 5. Untuk penjumlahan 2 1 per 5 ditambah 3 1 per 5. Kalian paham? Ini operasi hitung penjumlahan pecahan. Paham? Oke. Selanjutnya Bapak akan membagikan kertas karton. Silakan. Yang ini Amira. Yang ini ya. Silakan kalian. Bapak akan memberikan gambar ya. Bapak akan memberikan kalian buat pecahan. Ini untuk yang kuning di sini ya. Boleh. 1 2 3 4. Oke. Udah. Untuk yang biru, yang merah aja ya. 1 2 3 4. Untuk yang pink 3 4. Yang kuning pink aja ya. 1 2 3 4. Oke. Oke. Silahkan. Di situ ada kertas lipat ada 4.
Ada 4 kertas lipat. Bapak minta kalian gambar dengan menggunakan kertas lipat itu. Pecahannya Bapak tulis di sini ya. Kalian bisa gunakan seperti ini. Coba perhatikan. Contoh ya. Ini kertas lipat dibagi. Nah. Ini ada berapa? Ada 4. Ya, cukup seperti ini ya. Ada 4. Bapak minta pecahannya 1/4. Yang kedua 2/4, yang ketiga 3/4, yang keempat 4/4. Berarti yang 4/4 itu tidak diambil ya. Berarti dari sini kalian pasang di karton itu pecahan yang sesuai dengan ini, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Dipotong, disobek salah satu. Kalau yang kemarin kan disobek, ini diarsir saja. Diarsir berarti sudah sebesar ini. Diarsir pakai pensil. Berarti yang satu yang diarsir berarti yang disebut dengan pecahan 1/4. Kalau yang diarsirnya 2 berarti ya, kalau yang diarsirnya 3 jadi silahkan kalian buat. Ya, itu ada 4. Ini nih, seperti ini dulu ya. Lalu ditempel di karton. Dikasih nama di situ 1/4, 1/2, 1/4, 2/4, 3/4. Berarti ada 3 tempat, ada 4 tempat di situ. Silakan. Oke, sebelum kita lanjut ke prakteknya, coba Arya ke depan. Ayo. Lakukan ice breaking yang pernah Bapak ajarkan. Coba, siap? Ice breaking. Perhatikan ke depan semuanya, berdiri. Silakan berdiri dulu sebelum mengerjakan prakteknya. Silakan Arya pimpin. Tepuk 1. Tepuk 1. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih. Coba Bapak yang mimpin ya. Berdiri semuanya, berdiri. Oke. Tepuk 5 3 kali. Oke, terima kasih. Silahkan dikerjakan. Paham tidak tadi? Dilipat dulu seperti ini. Setelah itu diarsir atau dihitamkan dengan pensil bagian-bagiannya. Sisakan salah satu kalau arsirannya 3, sisakan 2 kalau arsirannya 2. Paham? Paham tidak? Paham. Oke. Ya, yang 1/4 dengan 2/4 satu jajar ya, satu jajar. Yang 3/4 dengan 4 jajar baris yang berikutnya, yang kedua. Satu per 4. Ya udah di sana sebelah satu lagi berarti. Ini udah belum?
Diarsir semua. Udah belum? Ya kan. Ayo, udah belum yang nih? Bagus. Ya, bagus Reja. Jangan terlalu ini aja, santai saja. Nah, gitu Raid. Ada yang bagian 1/4, ada yang 2/4, 3/4, dan 4/4. Oke. Kasih kasih itu di atasnya, di bawahnya saja, di bawahnya. Sini. Hah? Di sini aja, di sini, di sini. Ini, yang ini. Yang itu. Oke, siap. Sudah belum? Yang ini bisa? Sok disimpan di situ, ditempel. 2 baris ya, yang 1/4 dengan 2/4, yang 3/4 dengan 4/4. Nah, ini 1/4 di sini. Yang 2/4 mana? 2/4. Nah, di situ, sini, di sini 3/4 dengan 4/4. Kalau 4/4 berarti di arsir semuanya ya. Ini satu ya, sini. Ya, silakan ditempel. Tempel, sok ditempel. Di sini ya. Yang 1/4 mana yang ini? Kita dengan 2/4. Yang ini 3/4 dengan 4/4. Oke. Seperti itu. Nanti kasih ini ya 1/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Di sini 1/4. Kenapa? Diarsir berarti semuanya 4/4. Ya, di sini ini 3/4 berarti diarsir dulu ya ininya ya. Semuanya arsir. Arsir dulu semuanya. Oke. Ya, diarsir itunya. Nanti ini kasih tanda di sini. Di sini 3/4, di sini 4/4. Oke. Kasih nama di atasnya, pecahannya berapa? Oke. Di situ ya. Ya, di atasnya. Di sini, di sini, di sini. 1/4. Ke sini, maksudnya mau kemana arahnya? Atasnya yang di atas, atasnya ke sana. Jadi nulisnya begini. Nih, nulisnya begini. Siapa yang mau nulisnya? Tuh, kamu yang nulisnya. Di sini nih tulis 1/4. Ayo, sudah belum? 3/4. Ini kalau ya di sana 4, ya kalau tulisannya di bawah, semuanya di bawah. Itu di zigzag gak apa-apa lah ya.
Boleh, boleh, boleh. Udah belum? Udah belum? Ditempel? Udah? Kasih nama udah? Oke. Ayo silahkan yang ini. Ya, dilem. Nih. 1/4 ditambah 2/4. Di sini ya 2/4. Ini 3/4, 4/4 di sini. Tapi kasih nama. Mau di atas, mau di pinggir nggak apa-apa. Silahkan. Oke. Ini garisnya harus ada Halimah, garisnya ke sini. Sudah selesai? Sudah? Ya, tinggal tebelit aja. Oke. Nanti salah satu kelompok akan Bapak pilih ke depan untuk merepresentasikan hasil dari pengerjaannya ya. Ya. Udah satu. Ya. Ya, udah. Oh, pakai itu bagus. Pakai lem saja, Reja. Raid udah itu? Pakai garis raid itunya, kotaknya. Ya. Garis di kotaknya nih, pakai garis kotak set. Nah, ke sana pakai garis. Jadi kelihatan bentuknya, sok pakai garis. Udah cukup seperti itu aja. Ya udah tempel. Ya udah tempel. Sok tempel. Ini 3/4. Ini 4/4 di sini. Oke, di sini 1/4. Udah cukup tempel di sini tempel. Udah tempel di sini. Pakai itu aja, pakai lem aja, pakai lem. Oke. Sudah semuanya belum? Oke. Coba yang sudah dikumpulkan ke depan. Oke, yang sudah dikumpulkan. Iya. Iya, terima kasih. Ya, nanti boleh nanti. Ya, boleh 2 orang. Oke, satu lagi. Udah? Tempel. Udah? Cukup? Ya, Bapak bantu. Cok di situ itunya. Di belakang. Di sini udah cukup aja di sini. Di sini. Sama di sini. Ya, cukup. Cok ditempel di sana. Oke, cok kasih tanda pecahannya. Cok di sini. Ya. Ayo di sini. Reja. Seperti itu. Ini ada yang sudah beres. Bapak lihat. Ini 1/4. Betul. 2/4 betul. 3/4 betul. 4/4 betul. Oke. Selanjutnya 1/4. Oke. Oke, kelompok ini 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Betul. Ya, semuanya betul.
Kalian sudah bisa memahami bagaimana cara melihat pecahan pada sebuah gambar, ya. Oke, perhatian. Kalian sudah paham tentang pecahan? Alhamdulillah. Jadi apa langkah yang paling penting yang harus kita lakukan sebelum menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama? Apa? Langkah yang pertama yang kita jumlahkan apa? Menjumlahkan apanya? Menjumlahkan pembilangnya, ya, menjumlahkan pembilangnya. Jadi ketika kita akan menjumlahkan operasi hitung pada pecahan, yang pertama kita lakukan adalah tinggal menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya dipindah-pindahkan. Contoh yang tadi 1/4 ditambah 2/4 jadi berapa? 3/4. Apa kalian sudah paham? Oke, alhamdulillah. Jadi beberapa langkah pecahan yang telah Bapak jelaskan, kalian sudah bisa mengetahuinya dari mulai pecahan pada gambar, lalu kalian mengubah dari gambar tersebut ke dalam pecahan dan menjumlahkan, mengoperasikan penjumlahan dalam bentuk pecahan, baik dalam gambar atau dalam bentuk angka, bahwa pecahannya seperti ini. Oke, siap. Jadi, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini materi pecahan telah kita selesaikan dan alhamdulillah kalian semua bisa memahami dari mulai bentuk pecahan, gambar pecahan, sampai dengan operasi penjumlahan pada pecahan. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjut ke masih materi pecahan, tapi materi tersebut yaitu penjumlahan atau pembagian pengurangan pada pecahan dengan penyebut yang sama dan penjumlahan pecahan yang mempunyai penyebut yang berbeda. Alhamdulillah, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran Bapak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan kalian bisa mendapatkannya dan bermanfaat bagi kalian untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dari Bapak. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, silahkan untuk Arya memimpin doa. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Silakan. Ya, belum pulang. Belum pulang, mari kita baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk semangat.
Ngat. Semangat. Bila tuik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Boleh pulang. Ya. Ya, hati-hati di jalan. Ya. Ayo. Terus Chan? Pareman. Imunitas tadi pareman.